Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Arti pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 materi pajak penghasilan atau PPh. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan atau PPh. Sebelum kita belajar menghitung pajak penghasilan, mari kita belajar dulu tentang apa sih yang namanya pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang objek pajaknya berupa penghasilan atau pendapatan dari subjek pajak. Pajak ini termasuk dalam pajak langsung, di mana beban pajaknya tidak bisa dialihkan ke subjek pajak lainnya. Siapa saja subjek pajak dalam pajak penghasilan? Subjek pajak dalam pajak penghasilan yaitu yang pertama, orang pribadi atau individu. Kemudian yang kedua, badan. Badan di sini maksudnya adalah PT, CV, firma, BUMN, BUMD. Yang ketiga yaitu Badan Usaha Tetap atau BUT. Tidak semua penghasilan yang kita miliki itu akan dikenakan pajak. Ada penghasilan yang tidak kena pajak atau PTKP yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. PTKP sesuai dengan PMK nomor 101 PMK 010 2016 menetapkan bahwa untuk diri wajib pajak besar PTKP-nya 54 juta. Suami atau istri wajib pajak tetapi tidak bekerja, besar PTKP-nya 4.500.000. Suami atau istri wajib pajak tetapi bekerja, di mana pendapatannya digabung, besar PTKP-nya 54 juta. Tambahan keluarga sedara dalam satu garis keturunan, semenda atau anak angkat di sini dibatasi maksimal 3 orang yang menjadi tanggungan, besar PTKP-nya 4.500.000 per orangnya. Di sini saya jelaskan, keluarga sedara itu adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Keluarga semenda yaitu mertua, anak tiri, dan ipar. Penentuan tarif pajak penghasilan atau PPh yaitu dengan melihat penghasilan kena pajak atau PKP. PKP sampai dengan 50 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak 5%. Untuk PKP di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak 15%. Untuk PKP di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak 25%. PKP di atas 500 juta rupiah akan dikenakan tarif pajak 30%. Kalau dilihat dari tarif pajak ini, pajak penghasilan tergolong dalam pajak progresif. Untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung pajak penghasilan, mari kita bahas pada kasus contoh soal berikut ini. Kasus pertama, Al-Ghifari bekerja di PT Sasa Inting Gending dengan penghasilan 7 juta rupiah per bulan. Ia memiliki seorang istri yang tidak bekerja serta 2 orang anak.
berapakah PPh terutang Al-Ghifari? Untuk menghitung berapa PPh terutang Al-Ghifari, caranya sebagai berikut. Pertama-tama, kita cari penghasilan dari wajib pajak. Di sini adalah Al-Ghifari. Kalian tentu masih ingat pelajaran sebelumnya, bahwa pajak itu dipungut setiap 1 tahun sekali. Tadi Al-Ghifari gajinya masih per bulan. Kita jadikan dalam jangka waktu 1 tahun, berarti dikalikan dengan 12. 7 juta dikali 12 bulan, maka dalam 1 tahun penghasilan Al-Ghifari adalah 84 juta. 84 juta ini tidak bisa langsung dikenakan pajak karena harus dikurangi dulu dengan PTKP, yaitu penghasilan tidak kena pajak. PTKP yang pertama yaitu dari wajib pajak itu sendiri, yaitu senilai 54 juta. Kemudian wajib pajak di sini Al-Ghifari punya tanggungan istri, istrinya tidak bekerja, jadi kita mengambil dari PTKP istri tidak bekerja, yaitu 4.500.000. Kemudian Al-Ghifari juga punya tanggungan anak 2. Ingat tadi tanggungan 1 orang 4,5 juta. Berarti kalau 2 orang di sini dikalikan 2 yaitu 9 juta. PTKP-nya ini kita jumlahkan. Hasilnya 67.500.000. Nah, setelah PTKP kita temukan, baru penghasilan tadi yang diperoleh selama 1 tahun ini 84 juta dikurangi dengan PTKP, maka diperoleh namanya PKP, yaitu penghasilan kena pajak senilai 16.500.000. 16.500.000 inilah yang akan dikenakan pajak atau menjadi dasar dalam penentuan tarif pajak. 16.500.000 berarti ada di kisaran di bawah 50 juta. Berarti dikenakan tarif 5%. Berarti di sini tarif PPh terutang dari Al-Ghifari yaitu 5% dikalikan dengan PKP-nya yaitu 16.500.000 diperoleh Rp825.000. Kita lanjut dengan kasus contoh soal 2. Alba bekerja di PT Jekung Gending sebagai staf ahli dengan penghasilan 20 juta rupiah per bulan. Istri Alba membuka usaha catering dengan keuntungan 25 juta rupiah per bulan, serta memiliki tanggungan 2 orang anak dan ibu mertua. Berapakah PPh terutang Alba? Mari kita bahas. Cara menghitungnya hampir sama seperti pada kasus yang pertama, yaitu pertama kita cari penghasilan dari wajib pajak. Jadi di sini Alba 20 juta tadi per bulan kita jadikan 1 tahun dikalikan 12 sama dengan 240 juta. Kemudian di sini ada penghasilan istri yang bekerja 25 juta per bulan, juga sama kita jadikan 1 tahun kalikan 12 sama dengan 300 juta. Kemudian kita total penghasilan keduanya yaitu ketemu 540 juta. Setelah itu kita cari PTKP-nya. PTKP dari wajib pajak di sini Alba 54 juta. Kemudian dari istri yang bekerja juga sama 54 juta. Dan yang ketiga adalah tanggungan. Tadi Alba memiliki 2 orang anak dan ibu mertua 1. Berarti di sini ada 3 orang. 3 orang ini tadi per orangnya 4.500.000. Kita kalikan dengan 3 sama dengan 13.500.000. Kemudian ketiga PTKP ini kita jumlahkan sama dengan Rp121.500.000.
Setelah itu, total penghasilan tadi kita kurangi dengan PTKP sehingga diperoleh namanya PKP. Penghasilan kena pajak yaitu senilai Rp418.500.000. Penentuan tarifnya sebagai berikut. Nah, di sini sudah saya siapkan tabel. Rp418.500.000 kita pecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, lapisan 1 sampai dengan 50 juta. Jadi dari 418.500.000 ini kita ambil 50-nya, yaitu berada di lapisan 1. 50 juta ini berapa di sini tarif pajaknya, yaitu 5%. Berarti 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Selanjutnya kita ke lapis kedua. 418.500 ini mencakup 250 juta. Jadi 50 sampai 250 juta. Ingat tadi 50-nya kan sudah dipakai, yaitu untuk 5% di lapis pertama. Berarti 250 dikurangi 50, berarti di sini kisaran tersisa 200 juta. Berarti di sini 200 jutanya dikalikan dengan tarif lapis kedua, yaitu 15%. Selanjutnya 418.500 sudah terpakai 5% sama 15% dengan total 250. Berarti di sini ada sisa uang Rp168.500.000. Ini masuk ke lapis ketiga, yaitu di atas 250 sampai dengan 500 juta, yaitu dikenakan tarif 25%. Jadi 25% dikalikan Rp168.500.000 sama dengan Rp42.125.000. Kita total semuanya di sini ketemu PPh terutangnya Rp74.625.000. Jadi di sini saya ulangi lagi tentang pemecahan penentuan tarif. Di sini ada Rp418.500.000. Kita pecah, kita ambil 50 yaitu pada lapisan 1 dengan tarif 5%. Kemudian kita lanjut ke lapis kedua di atas 50 sampai 250 juta. Tadi sudah terpakai 50 juta di lapis pertama, berarti ini tersisa 200 juta. Berarti 200 jutanya dikalikan 15. Kalau kita lihat lapis 1, lapis 2 kalau di total adalah 250 juta. Ingat PKP-nya 418.500, berarti lanjut ke lapis ketiga. Tadi sudah terpakai 250 juta, berarti 418.500 dikurangi 250 juta, berarti tersisa Rp168.500.000 dikalikan 25%. Itulah penentuan tarif dari PPh. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Untuk melatih pemahaman kalian, coba kerjakan latihan soal berikut ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.